Baik, jumpa lagi di Bali Avatar Channel. Kita hari ini akan mendiskusikan tentang masih di seputar pandemi. Karena channel ini juga berdiri dan terbentuk salah satunya adalah dilatar belakangi oleh adanya pandemi seperti sekarang ini. Nah, bagaimana pemulihan Bali lebih cepat ya? Karena pandemi ini jelas-jelas memukul perekonomian kita. Jadi sekarang hari ini kita akan membahas seperti biasa saya Avatar Den bersama Avatar Yoda. Kita akan membahas bagaimana agar Bali lebih cepat pulih ya karena pandemi ini. Pandeminya belum selesai, tetapi tentu kita tidak bisa menunggu sampai pandeminya selesai baru kemudian kita berpikir bagaimana memulihkan Bali ya. Oke. Baik, mudah-mudahan diskusi ini juga memberi manfaat bagi kita semua. Jadi kita mulai dengan persoalan seperti ini. Beberapa teman di dunia pariwisata itu menyarankan sebuah langkah yang menurut mereka sangat simpel ya, sangat simpel untuk memulihkan Bali, yaitu Bali dibuka dulu gitu. Intinya gampang begitu. Bali dibuka dulu supaya turisme hidup, wisatawan bisa datang, kemudian tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, saya berpikir bahwa mungkin dari sudut pandang dunia pariwisata atau pelaku pariwisata itu adalah salah satu cara yang termudah untuk memulihkan ekonomi Bali dalam waktu yang cepat ya, karena memang kita masih bergantung penuh pada atau bergantung sebagian besar pada pariwisata. Tapi di sisi lain, saya memunculkan pertanyaan dalam hati kita, ini lebih mau memprioritaskan ekonomi atau kesehatan? Karena bagaimanapun juga penutupan segala macam ini kan alasannya kesehatan ya. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan kesehatan untuk ekonomi saja. Nah, kemudian saya berpikir ada juga usulan teman yang bagus yang mereka dia lebih akademisi yang lebih objektif ya. Dia bilang begini, oke, kalau teman-teman pariwisata berjanji akan betul-betul ketat protokol kesehatan dan mereka siap setiap saat mereka akan disidak atau katakanlah tiba-tiba ditutup kembali atau dicabut izinnya ketika mereka melanggar prokes, kalau mereka bisa tanda tanganin prakta integritas atau semacam itu, ya, maka oke lah, mungkin itu bisa dijadikan semacam kita buat kesepakatan, agreement, setiap pelaku usaha yang punya tempat wisata dia atau katakanlah sarana pariwisata dia membuat perjanjian pernyataan. Kalau ternyata kepergok suatu saat dia tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat sesuai standar, maka dia siap katakanlah diberi sanksi. Nah, bagusnya adalah ketika orang sedang perlu banget, maka bargain position kita akan lebih bagus. Jadi pemerintah daerah bisa mempunyai posisi tawar yang cukup oke, Anda sedang perlu hidup, Anda katakanlah sedang perlu pemulihan, dan kita juga perlu jaminan bahwa Anda tidak menyalahgunakan katakanlah peluang ini untuk seperti biasa kadang-kadang kalau janjinya oke tapi pelaksanaannya enggak seperti itu misalnya Avatar Yoda. Jadi gimana menurut Avatar Yoda? Jadi ada hal seperti itu yang terjadi di masyarakat. Gimana? Silakan Avatar Ini Yoda. yang saya baca di sosmed ya teman-teman Semeton Kerama Bali Avatar. Thank you ya sudah support channel kita ini. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus produktif membangun channel Bali Avatar ini. Jadi dengan hal-hal yang lebih berkualitas tentunya ya. Mungkin kelak anak cucu kita bisa mempunyai atau semacam ensiklopedia, bisa nonton channel ini ya, paling tidak yang bicara sedikit banyak soal Bali gitu ya. Nah, yang saya baca begini. Jadi di Bali ini kan ada banyak ya, kita hargain semua opini. Sebagian pelaku pariwisata sudah lapar, bahkan ada sebutan kalau udah lapar agama juga bisa diabaikan, nah bla bla bla, ada banyak sekali ya. Jadi yang paling unik di podcast 31 yang lalu kan kita sudah bahas setahun pandemi Bali seberapa parah dampaknya buat Bali. Nah dia di awal bulan Maret ini kita dengar juga Bupati Badung ya, Pak Giri Prasta yang kepilih yang kedua kali mengatakan bahwa Pemda Badung Bali ya, salah satu Pemda terkaya di Bali, yang awal-awal 3 bulan sejak pandemi kan Bangli yang dibilang miskin, ada beberapa lagi ya, itu sudah ngalamin kondisi sulit. Nah sekarang di 1 tahun pandemi Bali, Pemda Badung pun sudah SOS kirim surat ke pusat bahwa minta sharing menggaji pegawainya ya gitu ya. Nah ya dari kontak kita ke teman ASN yang di Badung ya terkait dengan dana alokasi umum
DAU untuk gaji ASN di Kabupaten Badung, hanya diberikan pusat APBN itu 50% dari kebutuhan ya. 50% ditanggulangi secara mandiri dari APBD bersumber dari PAD ya, PAD. Untuk saat pandemi di mana PAD turun, harusnya pusat lebih peka dan memberikan DAU sesuai kebutuhan. Jadi ini juga menjadi perdebatan saya lihat sampai hari ini ya. Untuk ini sudah pasti, dan mulai tahun 2021 tunjangan kinerja dasar ASN se-Indonesia sudah distandarkan, tidak ada beda kementerian, lembaga, Pemda yang kaya atau miskin. Yang beda hanya kondisi kerja sesuai beban kerja masing-masing. Kira-kira seperti itu, Dan. Jadi Jadi yang saya lihat juga ada banyak polemik yang, nah tentu seandainya kita bisa memberikan kontribusi, selain di awal tahun kan kita sudah buat podcast, Bali harus punya blueprint ya, punya master plan untuk ke depannya ini. Nah ini kayaknya mungkin ini sangat dipentingkan, tapi beberapa langkah ini kan butuh strategic planning yang baik ya. Nah menurut Aparden kira-kira seperti apa yang kalau baik, itu menarik sekali. Jadi saya juga iya ya. Jadi di Badung aja sudah sampai begitu. Badung salah satu kabupaten yang terkaya ya. Dia juga sampai sudah SOS minta dana pada pemerintah pusat karena diperkirakan akan kesulitan membayar gaji ASN-nya ya. Nah itu kan sudah sebuah indikator bahwa dampak yang disebabkan oleh pandemi ini sudah cukup serius, bahkan sangat serius. Nah kemudian tentang grand design, saya pikir memang seperti yang pernah diobrolkan dulu, diperlukan grand design atau blueprint ya, atau roadmap Bali ke depan. Jadi mungkin ada juga menariknya begini, kalau dari beberapa info yang saya dapat itu kan banyak juga orang Bali yang sudah sangat sejahtera atau bahkan mungkin orang-orang Bali yang kaya yang mungkin bisa lebih menaruh perhatian pada Bali, karena sebagian dari mereka juga saya dengar memang lebih aktif di luar Bali, lebih aktif di bisnis-bisnis mereka, bahkan ada yang berskala internasional. Nah, jadi seandainya saja ada sebuah skema katakanlah skema keuangan atau semacam alkemi ya, mungkin yang istilahnya sempat kita sampaikan alkemi Bali, itu bisa menjadi blueprint atau grand design Bali ke depan, jauh ke depan. Nah, misalnya itu kita buat semacam ada dana yang bisa dikumpulkan untuk Bali, ya, Bali dalam arti keseluruhan, sehingga ada dana pengaman ketika terjadi hal-hal seperti ini. Ketika pariwisata turun, pariwisata anjlok, dan kemudian banyak orang yang merasa betul-betul membutuhkan sesuatu, tapi mereka tidak tahu dari mana sumber dananya. Nah, seandainya Bali punya alkemi yang seperti itu, menurut hemat saya, mungkin orang-orang Bali dikumpulin dulu, bisa menyisihkan berapa sih untuk buat sebuah badan usaha atau korporasi berskala Bali, milik orang Bali, yang kemudian bisa mengakumulasi modal, memutar modal dengan efektif dan sangat profitable. Itu tuh sebetulnya menurut hemat saya bisa jadi salah satu alternatif Avatar Yoda ya. Mudah-mudahan aja nanti ada beberapa pemikiran dari mungkin Avatar Yoda juga punya pemikiran ide kita sampaikan di diskusi sebelumnya. Ada kekompakan dari beberapa etnis-etnis tertentu. Nah, mungkin di Bali ini perlu diperkuat lagi. Jadi kita perlu gaungkan lagi ini seperti ini. Gimana menurut Avatar Yoda? Ya, saya melihatnya begini ya Pak Terden ya. Saya kan di swasta mulai dari awal. Jadi orang swasta itu nggak tertarik bahas kalau bilang birokrasi, apalagi pihak birokrat, gubernur, wali kota, bupati tidak open house ya, nggak mengajak dengan serius gitu. Kalau hanya sekedar basa-basi, apalagi bau-bau politik, orang swasta nampak malas bicara ya. Karena di swasta itu nothing personal, it's a business. Ini ya, artinya bisnis gitu loh, nggak pakai baper-baperan ya. Terus kalau contoh nyata itu kan UMKM dan ya. Jadi UMKM kita di Bali itu kan banyak yang nggak terpengaruh ya. Jalan mau sekarang pandemi setahun masih jalan juga mereka. Nah, nggak ada tuh ribut bicara kekurangan likuiditas, tapi sebagian terpengaruh, itu benar ya. Nah, maksud saya begini ya, Bali Avatar mengajak gubernur, bupati, wali kota, coba kompakin dulu ya, muspida daerah lah, undang beberapa pihak swasta sekalipun, coba dengar ya. Ya walaupun
sebenarnya teorinya kan kita rata-rata sekolah ya, kita bergaul juga, saya rasa banyak yang paham. Jadi sebenarnya ilham seperti ini ada banyak juga ya, kita lihat dari sejarah di India gimana Mahatma Gandhi dia menggambarkan karakter dirinya menjadi karakter pemimpin. Jadi pemimpin yang diikuti oleh rakyatnya gitu. Nah, Bali mungkin butuh itu apa Tarden. Jadi contoh misalnya ya, besok lusa setelah pandemi ini bangkit lagi pariwisata dan ekonomi jalan, apa non pariwisata juga jalan, mesti PAD itu sebagian ditabung ya. Bagaimana juga tabungan ini jangan dihabiskan seperti sekarang habis ya. Betul. Sudah pasti dikorupsi itu harus dinolkan dulu ya, manipulasi dan seterusnya itu harus dikurangi ya. Terus yang berikutnya coba belanja barang-barang yang ekonomis dan dibutuhkan. Jadi lebih banyak anggaran yang bisa ditabung, walaupun secara birokrasi ini harus diperjuangkan lagi aturannya, karena kan harus dihabiskan itu paling tidak buat aset-aset untuk investasi kah ya. Jadi untuk Pemda Bali maupun kabupaten itu punya investasi lebih besar barangkali ya, koperasi dihidupkan. Jadi misalnya terjadi hal seperti ini lagi, nah karena itu kita ajak ya Krama Semeton dukung kami untuk memperjuangkan Bali itu memang harus punya blueprint ya, master plan. Jadi paling tidak beberapa tahun ke depan, syukur-syukur bisa dibuat 100 tahun ke depan. Nah, kira-kira dari saya begitu. Nanti sambil kita diskusikan apa Tarden. Kalau apa Tarden melihatnya seperti apa kira-kira? Oke, baik. Jadi saya pikir gitu. Jadi anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah itu kan memang paradigmanya adalah menghabiskan. Ya, jadi pendapatan kemudian belanja. Mungkin harus jadi APBD itu menjadi APBID, jadi anggaran pendapatan belanja investasi daerah. Nah, investasinya ini yang belum. Jadi selama ini berapapun duit yang dianggarkan itu dihabiskan. Kemudian tidak ada yang diinvestasikan. Seandainya diinvestasikan ke aset-aset produktif ya, aset-aset produktif kan banyak sekali sebetulnya. Bukan hanya surat berharga, portofolionya bisa macam-macam, bisa properti di luar Bali, bisa bidang-bidang lain. Misalnya Bali punya saham di perusahaannya Tesla misalnya, misalnya seperti itu kan, itu juga menjadi salah satu ini investasi sebetulnya ya, jangka panjang untuk juga menjadi mitigasi ketika terjadi hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya memang paradigma itu perlu diintroduce kepada kita, dan memang aturan payung hukumnya memang harus disiapkan, karena kalau tidak begitu maka itu menjadi temuan ya, dianggap penyimpangan penggunaan, karena peruntukannya memang paradigmanya daerah itu selama ini dan negara selama ini sebagai sebuah organisasi itu adalah hanya anggaran kemudian dihabiskan. Ketika tidak bisa menghabiskan malah itu dianggap tidak perform dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin diskusi ini mudah-mudahan bisa mengilik-ngilik atau katakanlah menggelitik gitu ya. Mungkin ada sebelum ditutup Avatar Yoda, ada lagi mungkin? Kalau saya melihatnya begini lagi Avatar Dan. Jadi ini jadi pemimpin itu kan butuh karakter kuat ya. Kita hanya bisa memberikan feedback kepada teman-teman yang sedang menjabat dan atau menjabat yang akan datang. Jadi bukan hanya menjalankan SOP jadi pemimpin itu ya. Kalau menjalankan SOP habiskan, udah selesai. Asal nggak salah, nggak ditangkap KPK, sukses. Menurut saya enggak ya. Kalau menurut saya nggak seperti itu. Jadi kita harus berkarakter. Berkarakter itu apa ya? Paling tidak bertanggung jawab. Jadi setelah saya nggak menjabat, ada value-nya nggak buat rakyat gitu, untuk rakyat Kramo Bali, untuk masyarakat. Ada legasinya. Ya, walaupun yang saya baca ya tren sekarang anak-anak milenial nggak terlalu peduli dengan yang disebut legasi, tapi kelak mereka pada waktunya akan memerlukan itu juga ya. Bali itu butuh. Ya, menurut saya ada beberapa nilai lama yang bisa digali, bisa di Bali asli ya. Ya Nusantara asli ya. Bahkan beberapa teman-teman YouTubers sedang membuat secret society di luar negeri aja, mengambil berkah-berkah zaman dulu kita nggak dikembalikan, kayak di Museum Leiden misalnya ya. Itu Museum Leiden misalnya, betul. Mereka benar-benar pelajarin. Jadi ada value apa di budaya Nusantara ya. Apalagi ada rumor bahwa Nusantara itu dulu adalah pusat Atlantis yang tenggelam. Nah, kalau seperti itu betul. pasti di Sundaland. Ya, Sundaland itu Bali paling tidak value-nya banyak gitu loh ya.
Mari itu kita gali ya. Selain tanggung jawab tadi di karakter kuat tadi, kita mesti berbesar hati. Berbesar hati itu maksudnya ya sudahlah. Ini bukan soal wewenang atau yurisdiksi, tapi rangkul semuanya, ajak Krama Semeton siapapun aja ya. Kalau memang mau ekonomis karena ada pandemi 3M dan seterusnya bisa melalui Zoom meeting dan seterusnya. Tapi Pemda Bali yang harus ambil inisiatif, terutama Bapak Gubernur ya, bila perlu mimpin langsung ya. Nanti didaftar apa prosedurnya dibuat. Jadi di grup-grup WA itu pasti akan hidup gitu loh ya, perwakilan demikian. Semoga ini bisa didengar ya. Jadi Krama Semeton yang merasa mendapat insight dari ide-ide ini, mari dukung kami, kita gaungkan demi Bali Ajak mandiri ke depan. Kira-kira dari saya itu apa tadi? Oke, baik. Jadi kita sudah sampai di akhir diskusi ya, karena memang kita selalu membatasi durasi agar tidak terlalu panjang, agar yang penting kita memberikan poin-poin penting yang bisa di follow up, bisa ditindaklanjuti, dan mudah-mudahan bisa menggelitik kita untuk mengeksplor lebih jauh apa sesungguhnya yang menjadi PR kita untuk Bali. Tapi memang satu sebelum saya tutup, nilai-nilai lama, nilai-nilai ancient values, nilai-nilai yang mungkin kita anggap kuno, itu sebetulnya sangat banyak mengandung sebuah visi-visi yang sangat visioner. Bahkan saya sekarang sedang mempelajari kembali beberapa nilai-nilai hukum yang ada di dalam kitab Kutara Manawa misalnya, dalam kitab Majapahit. Itu seorang profesor mengatakan, sebetulnya hukum Indonesia mestinya harus menggunakan ini dari dulu. Kalau kita tidak perlu menggunakan hukum kolonial, maka hukum kita sudah jauh lebih bagus, karena dalam hukum Majapahit pun misalnya contoh, itu sudah terdapat values-values yang sangat eternal, sangat abadi dan visioner jauh ke depan. Nah, tapi oke lah, berarti itu minimal menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita mungkin harus mengeksplor juga peninggalan para leluhur kita, yang kita tidak bisa a priori bahwa itu selalu ketinggalan atau old fashion ya, tetapi ternyata banyak diakui juga. Nah, ini mungkin bisa jadi riset lebih jauh lagi. Oke, itu dulu dari kami Bali Avatar. Kepada semua pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa like, subscribe, dan share agar bisa berkelanjutan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Om Santi Om. Terima kasih. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sun.